Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi guril mayamin. Saudara yang mulia, ada nasihat yang patut menjadi perenungan kita, datang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas. Sahabat Abdullah bin Abbas ditanya oleh sahabat yang lain. Su'ila Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma an khamsin minan nas. Ada 5 karakter manusia di mana Sayyidina Abdullah bin Abbas ditanya oleh seorang sahabat. Faqila lahu, ditanya Abdullah bin Abbas oleh seorang sahabat, man ajwadun nasi, siapakah manusia yang paling dermawan? Siapakah manusia yang paling soleh secara sosial? Man ajwadun nasi. Faqala, Abdullah bin Abbas menjawab, ajwadun nasi man a'ta man haramahu. Orang yang paling mulia, orang yang paling dermawan menurut beliau adalah orang yang selalu memberi sesuatu yang bermanfaat kepada orang yang terkadang dia tidak mau menerima. Orang ini memang membutuhkan sesuatu, tapi karena dia iffah, merasa diri bahwa dia memang tidak pantas untuk menerimanya, dan orang ini selalu memberikan kepada orang yang memang pantas menerimanya. Itulah manusia yang paling dermawan. Ajwadun nasi man a'ta man harama. Orang yang memberi kepada orang yang mahrum, lis-sa'ili wal mahrum. Yang kedua, manusia yang man ahlamun nasi. Siapakah manusia yang paling penyabar, paling lembut hatinya? Ahlamun nas, manusia yang paling halim, manusia yang paling lembut hatinya, penyabar. Sayyidina Abdullah bin Abbas menjawab, faqala man afa amman zalamahu. Orang yang memberikan maaf kepada orang yang menzaliminya. Berat memang, karena orang yang terzalimi kemudian dia memaafkan kezaliman orang yang menzaliminya, maka itulah manusia yang paling ahlamun nas, manusia paling penyabar, memberikan maaf kepada orang yang menzaliminya. Sebuah tindakan amal yang berat di saat orang terzalimi, kemudian dia memaafkan perbuatannya itu, maka itulah orang yang ahlamun nas menurut sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas. Yang ketiga, siapakah manusia? Man abkhalun nasi. Siapakah manusia yang paling bakhil? Manusia yang paling kikir, demit. Faqala, Abdullah bin Abbas menjawab, abkhaluhum, manusia yang paling bakhil, manusia yang paling kikir adalah man bakhila bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bakhil, paling bakhil adalah orang yang bakhil di saat orang menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat orang bersolawat dia tidak ucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah manusia yang paling bakhil menurut Abdullah bin Abbas. Yang keempat, nasihat sahabat Abdullah bin Abbas, man asraqun nas. Siapakah manusia yang paling disebut paling ahli di dalam mencuri? Man asraqun nas. Siapa pencuri yang paling
paling cepat, paling tangkap. Abdullah bin Abbas menjawab, faqala asraquhum bis salat. Orang yang selalu mencuri-curi pandang di saat dia melaksanakan sholat. Begitu dia takbir Allahu Akbar, matanya lirik kemana-mana, tangannya tidak fokus, gerakannya tidak fokus, seolah-olah mereka melakukan pencurian. Maka orang yang seperti itu disebut dengan asraqun nas. Orang yang paling disebut pencuri adalah orang yang mencuri di dalam sholat. Man asraqun nasi faqala asraquhum bis sholat. Yang terakhir, yang kelima, manusia yang dianggap paling oleh sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Abbas, man a'jazun nas. Siapakah manusia yang paling lemah? Manusia yang paling tak punya kekuasaan, manusia yang paling rendah, yang tidak memiliki kemampuan, memiliki kelemahan yang tinggi. Siapakah mereka? Faqala, Abdullah bin Abbas menjawab, a'jazuhum man ajaza anid dunya lillahi ta'ala. Manusia yang paling lemah adalah manusia yang tidak meraih urusan duniawi. Dia tidak mau melakukan hal-hal yang mendapatkan sesuatu yang menyebabkan dia bahagia secara materi. Orang yang punya kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan melalui bisnis misalnya, meraih harta benda misalnya, padahal dia punya potensi untuk meraih kesejahteraan ekonomi, tapi dia tidak mampu melakukannya. Ini termasuk orang yang a'jazun nas. Orang yang mampu meraih materi, melalui materi yang dia raih itu untuk berjuang memajukan agama Allah, dengan materi yang dia raih untuk mengabdikan dirinya untuk agama nusa dan bangsa, dengan materi harta benda yang dia peroleh, kemudian dia berjuang untuk kemajuan agama dan bangsa dan negara dan umat manusia. Potensi itu dia miliki, tapi dia tidak mampu lakukan. Maka itulah a'jazun nasi. Manusia yang paling lemah adalah a'jazuhum man ajaza anid dunya lillahi ta'ala. Meraih harta benda karena Allah, karena perjuangan, tidak ada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, selama motivasi tujuan akhirnya adalah untuk masalihul ibad, kemaslahatan ukhrawi, kemaslahatan yang lebih bermanfaat untuk banyak orang. Saudara, itulah 5 manusia yang terkategori manusia yang paling dermawan adalah orang yang selalu memberi kepada orang yang tidak mau menerima pemberian itu. Manusia yang paling penyabar adalah manusia yang selalu memaafkan kepada orang yang menzaliminya. Manusia yang paling bakhil, paling demit, paling kikir adalah manusia yang tidak mau bersalawat kepada Rasulullah SAW. Manusia yang paling disebut pencuri adalah orang yang mencuri di dalam melaksanakan sholat. Sedangkan manusia yang paling lemah adalah manusia yang tidak mampu mengeksplorasi kemampuan dirinya, potensi dirinya, kemampuan untuk meraih kesejahteraan, tapi dia tidak lakukan. Padahal melalui kesejahteraan itu dia mampu berjuang untuk agama, nusa dan bangsa. Itulah nasihat mulia dari seorang sahabat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang ajwadun nas, golongan orang-orang yang ahlamun nas, golongan orang-orang yang selalu menjadi orang yang paling dermawan, paling setia di dalam melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya untuk kita sekalian. Usikum menafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.